Benar ya Bapak, ini pengakuan kami di pagi hari bahwa hanya Engkau yang mengenal isi hati kami. Tiada yang tersembunyi Tuhan, bahwa kami datang pagi ini hanya untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi, memuji memuliakan nama, dan bahkan kami rindu mendengar suara. Biarlah mata telinga rohani kami Engkau kuasai, bahkan hati kami, sehingga firman-Mu boleh sampai bagi kami, dan kami boleh mencari pelaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman. Haleluya, amin. Silakan duduk, Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Sekali lagi saya bersyukur pagi hari ini saya boleh dapat kepercayaan dari hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya ingat di saat saya pertama-tama ke Batam, seringkali waktu itu ada spanduk-spanduk KKR, kebaktian kebangunan rohani, ada kesembuhan ilahi. Dan saya lihat begitu banyak antusias warga Batam untuk hadir. Dan saya sendiri sering hadir karena menemani ada satu jemaat. Dan saya melihat begitu banyak orang rindu disembuhkan. Tapi di akhir KKR begitu banyak juga yang saya lihat kecewa karena mereka tidak mendapat kesembuhan. Dan menjadi pertanyaan kita, kenapa orang-orang itu tidak mendapat kesembuhan? Mari kita buka Alkitab kita, karena pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana sebenarnya kesembuhan yang Tuhan berikan. Kita akan membaca dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai yang ke-56. Kita sambung dengan perikop yang berhubungan dengannya dari Kisah Para Rasul yang ketiga ayat 1 sampai 10. Kita baca dulu dari Markus 6 ini. Markus 6 ayat 53 ke 56. Kalau sudah dapat, katakan amin. Mari kita baca. Saya rindu kita semua diberkati. Kita baca bergantian dari perikop Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Saya akan baca 53, Bapak Ibu Saudara, ayat berikutnya dan seterusnya sampai kita nanti di Roma Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ya, kita baca langsung. Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang sedang mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya dia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita lanjut Kisah Rasul 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap ia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah.
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang ibadat Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan mengerti firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat dari perikop yang pertama, bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ya. Kita tahu saat itu Yesus melebihi selebritis ya, karena dia terkenal. Kemana saja dia datang, orang mencari. Ya. Dikatakan di sini, ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Ya. Mereka mengenal Yesus. Dan mereka rindu untuk berjumpa, rindu untuk mengalami kesembuhan. Sehingga mereka datang. Bahkan dikatakan mereka berlari-lari ke seluruh daerah sambil mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya, di mana saja kabarnya dia berada. Jadi seperti tadi saya katakan, setiap ada KKR saya lihat selalu penuh orang mencari Yesus, mencari, ingin sembuh, ingin diberkati, ingin mendapatkan sesuatu. Tapi seperti saya bilang juga tadi, banyak mereka yang kecewa. Yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini, mereka memiliki iman yang sederhana. Mereka begitu percaya, saat mereka tahu Yesus datang, mereka berlari, mereka mencari, mereka mau sembuh. Mereka memiliki iman yang sederhana. Karena banyak saat ini iman yang begitu rumit. Saya dulu iman saya juga begitu rumit, saya akui. Kadang saya datang, minta doakan, tapi hati saya bilang, iya, Tuhan kasih saya. Jadi iman saya rumit. Saya pakai logika, benar, Tuhan bisa jamah sakit penyakit saya. Tuhan bisa kasih saya rumah. Terlalu rumit. Ya, kita pakai logika. Tapi kita lihat di Genesaret, maka selama Yesus hidup, begitu banyak orang datang dan mereka disembuhkan. Karena mereka memiliki iman yang sederhana. Dan mereka tahu bahwa Yesus berbelas kasih kepada setiap orang. Tuhan mau kita semua hidup sehat. Tuhan tidak inginkan kita semua yang ada di tempat ini punya penyakit. Tuhan mau kita sehat. Ya. Saya percaya Tuhan tidak mau membiarkan kita sakit, karena Dia mengasihi kita. Tapi kembali pada diri kita, apakah kita benar-benar? Seperti saya pernah, saya sudah divonis darah tinggi, seumur hidup makan obat. Sama istri saya juga, kami bilang, Tuhan, saya nggak sanggup makan obat. Saya mau sembuh. Yang pertama-tama, iman saya rumit. Apa Tuhan kasih sembuh? Tuhan penyakit, karena memang kesalahan saya kan. Tapi setelah kami alami, kami jalani, ternyata hingga hari ini kami Tuhan izinkan tidak lagi konsumsi. Itu semua bukan kuat gagah. Tapi saya percaya, karena iman yang sederhana yang Tuhan mau. Ya. Seperti firman Tuhan pagi hari. Bahkan dikatakan di ayat 56, kemanapun dia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Saya ingat, saya begitu hafal ayat seorang wanita yang pendarahan, dengan berani dia jamah jubah Yesus. Bahkan dia kata, asal saja jamah jubahnya, aku sembuh. Dan waktu saat Tuhan merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya, siapa yang menjamah? Muridnya bilang, aduh begini ramai. Akhirnya ibu itu kata, saya jadilah seperti iman. Jadi kembali mengenai kesembuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berituduh kuasa Yesus
dan kuasa nama Yesus. Perikop ini mengatakan kuasa Yesus luar biasa. Ya, bahkan di Matius 28 ayat 18, kita boleh lihat sebentar. Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya. Jadi Tuhan Yesus begitu memiliki power yang besar karena dia memiliki kuasa. Maka setiap orang hanya menjamah saja disembuh. Setiap orang yang datang minta disembuhkan, dia dipulihkan. Bahkan bukan hanya sekedar penyakitnya, tetapi diampuni dosanya. Kebanyakan kita kalau datang hanya mau kesembuhan, tapi kita tidak mau bertobat dulu. Ya. Firman Tuhan katakan, "Hai, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah." Bukan dikatakan sembuhlah, tapi Tuhan mau kita bertobat. Dan kita lanjutkan tentang kuasa nama Yesus. Mari kita buka perikop yang kedua. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita bisa baca di ayat pertama dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Firman Tuhan ini ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama di ayat 1 ini dikatakan, menjelang waktu sembahyang, Petrus, Yohanes ke bait Allah. Jadi poin yang pertama, dasar kuasa nama Yesus. Apa yang membuat kita memiliki kuasa mengatakan dalam nama Yesus? Kita harus memiliki dasar. Yang pertama dikatakan dia memiliki kedisiplinan rohani. Setiap hari, setiap waktu, Petrus dan Yohanes, kalau kita lihat di perikop atasnya cara hidup jemaat yang pertama, mereka selalu berkumpul, berdoa, ya, tiap-tiap hari. Mereka memiliki kesetiaan dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam memuji Tuhan. Itulah dasar yang pertama, kita bisa memakai kuasa nama Yesus. Ya. Seperti ada firman Tuhan dikatakan yang anak-anaknya diturunkan dengan kuasa nama Yesus katanya kan, tapi dia tidak kenal. Bukannya dia orang itu sembuh, malah dia yang dikerjain. Ya. Tapi kalau kita punya kuasa itu, seperti Petrus katakan, dalam nama Yesus. Dan sering kita melihat saat ini, kita pun memiliki kuasa itu. Kita bisa mendoakan orang sakit, kita bisa mengusir setan. Tapi dasarnya kita harus tahu dulu bahwa kita harus memiliki hubungan intim, ya, kebiasaan yang baik dengan Tuhan. Kita punya relasi. Ya. Kemarin saya ada ikut seminar 2 hari Senin Selasa. Situ diadakan tentang praise and worship. Jadi gimana hubungan kita sama Tuhan itu enggak rumit, simpel. Ya. Dia kita anaknya, dia sahabat kita. Bahkan yang terlebih indah lagi, dia kekasih kita. Kita mempelainya. Jadi hubungan kita sebenarnya dengan Tuhan itu seperti hubungan intim suami istri. Setiap kali, ya, bukan hanya kasih waktu yang ini ada waktu 1 jam itu. Tidak, 24 jam waktu kita milik Tuhan. Ya, sepanjang bekerja, lagi di jalan, dimanapun kita bisa. Bukan harus kita berdoa tutup mata. Kita bisa sambil naik motor, sambil nyanyi, lagi di tempat kerja, ya, sambil ingat, oh Tuhan, tolong saya. Jadi memilih hubungan. Sebagai Petrus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di ayat 2 dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus disusung. Tiap-tiap hari orang meletakkan di dekat pintu gerbang untuk meminta sedekah. Jadi ada objek, ada seseorang yang memerlukan pertolongan, ada orang yang memerlukan bantuan kita. Ada
orang yang masih memiliki harapan. Ya. Dia memiliki harapan bahwa dia akan mendapat sesuatu. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sembuh. Dia hanya berpikir, gimana saya bisa hidup setiap hari dengan pemberian. Tapi saat dia berjumpa dengan Petrus, ya, tadi poin yang kedua, ada objek, ada seseorang, ada teman-teman kita yang membutuhkan kita, yang masih memiliki harapan, yang ingin rindu mengalami kuasa nama Yesus. Ya. Jadi itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga di ayat 7, ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang. Tapi kalau kita lihat nas pagi hari ini, saya dari ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Demi nama Yesus. Kemarin istri saya kakinya rasa sakit. Saya bilang tepuk-tepuk, nama Yesus, nama Yesus. Puji Tuhan, dia nggak ngulangi sakit kakinya ya. Jadi kita punya kuasa. Kuasa itu berdampak buat kita. Bukan hanya Petrus dan Yohanes, bukan hanya murid-murid Tuhan. Tuhan katakan kita pun semua diberi kuasa. Kita bisa berdoa untuk orang sakit. Kita bisa mengusir setan. Kita bisa, ya, kita banyak kemampuan kita. Karena Yesus ada di hati. Kita sering bilang, saya kenal Yesus. Saya tiap hari baca firman. Saya berdoa. Tapi dia belum memiliki Yesus. Banyak orang yang berjumpa Tuhan. Setelah berjumpa, oh, ya, Tuhan baik. Tapi dia tidak memiliki. Bahwa Yesus itu ada di hati. Petrus berkata, apa yang kupunyai kuberikan. Apa yang dia punya? Dia tidak punya apa-apa. Murid-murid Tuhan semua bukannya orang-orang yang kaya atau orang berada. Tapi dia punya Yesus. Sehingga dia katakan, demi nama Yesus orang Nazaret berjalan. Kita semua, Bapak Ibu Saudara, bukan kita tidak perlu dokter, bukan kita tidak perlu orang lain, tapi kalau kita memiliki sesuatu, punya pergumulan, ada sakit penyakit, atau anak kita sakit, atau kita rindu pekerjaan, apapun itu permasalahan kita, mari kita datang bersama. Kalau iman kita tidak merasa tidak yakin, mari kita datangi hamba Tuhan atau kita rekan-rekan kita untuk dukung kita dalam doa. Karena pada prinsipnya kita semua memiliki kuasa. Dan di poin yang ketiga ini dampaknya kita bisa lihat. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi diekspresikan, dia sangat bersyukur pada Tuhan. Kita kadang banyak Tuhan sudah berkati, kita nggak mau bersyukur, kita nggak mau lampiaskan Tuhan terima kasih. Bahkan yang paling inti dari firman Tuhan ini dikatakan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah. Dia menjadi saksi. Jadi mari kita yang merasakan jamahan Tuhan, kita yang merasakan kuasa nama Tuhan, jangan kita diam, bersaksi, kita saksikan, ya. Dan kita menyaksikan kemurahan Tuhan, kita menyaksikan pertolongan Tuhan, maka orang-orang akan merasakan. Bahkan disitulah kesempatan saat orang yang kita, dengan kita kesaksian kita atau kita doakan mereka merasakan jamahan Tuhan,
Disitulah kesempatan kita untuk mengabarkan Injil. Kalau kita lihat setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini, di perikop berikutnya, Petrus memiliki kesempatan untuk memproklamasikan Injil Tuhan, sehingga 4.000 orang bertobat. Petrus tidak memiliki. Saya kadang sering bicara, ya, seperti anak, seperti sahabat sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya sekolah kita, saya nggak punya sekolah teologi, tapi kok saya nyampaikan firman-Mu? Terus seperti ada yang bilang, murid-muridku tidak ada yang sekolah, mereka ku angkat, panggil, mari tinggalkan, kita menjauhkan menyalahkan lagi, kita menjalan manusia. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya gembala yang harus menyampaikan. Kita semua punya tugas yang sama. Kalau kita minta Tuhan mampukan saya. Terus semalam saya berjumpa Pak Nugra karena di panti ada ya doa dan syukuran. Saya bilang, saya bilang Pak, saya rindu melayani. Tapi saya bersyukur pagi kami ibadah streaming dengan kita semua, malam saya menyampaikan firman untuk mantu saya karena ayahnya Margaret tiap minggu dia bekerja. Jadi malam saya harus kembali berkhotbah, jadi saya harus melayani walaupun hanya beberapa menit, tapi saya bersyukur saya masih bisa melayani firman. Makanya saat Pak Mika menelpon, Tuhan, kok saya dikasih kesempatan ya? Jadi dia bilang, sudah, itu yang kamu minta. Jadi saya bersyukur, biarlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bangun relasi dengan Tuhan, kita bangun keintiman dengan Tuhan, dan kita melihat sekeliling kita banyak yang memerlukan pertolongan kita, banyak yang membutuhkan doa kita. Kita lihat yang masih punya pengharapan, karena memang banyak sekeliling kita, mereka sudah tidak punya pengharapan. Tapi mari kita lihat, siapa yang masih punya pengharapan? Dia masih memiliki iman yang sederhana, seperti iman anak-anak. Itulah iman yang Tuhan mau. Tidak perlu iman besar, iman yang pokoknya orang-orang bilang sekarang, iman saya iman yang besar. Teman-teman katakan iman sebesar biji sesawi saja, Tuhan bilang bisa memindahkan. Dan mari, kita bukan hanya bersaksi, tapi kita boleh menjadi kesaksian yang hidup. Kuasa nama Yesus, kita semua diberikan kuasa yang sama. Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya rindu ya, bukan hanya saya, tapi kita semua boleh memiliki kuasa nama Yesus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita, sehingga kita semakin hari semakin memiliki hubungan yang indah bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah berfirman, berbicara bagi kami. Ajar kami Bapa untuk memiliki waktu khusus untuk kami berrelasi dengan Engkau. Engkau Allah yang Maha Kudus itu, sehingga kami akan merasakan sukacita yang melimpah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus.